Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Rusnawati SEMM. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Materi yang pertama, pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Materi yang kedua, siklus aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Bisa kita perhatikan pada gambar. Pada gambar 6.1 menunjukkan siklus aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran pertama. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan pada aliran kedua, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berikut: membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran ketiga. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas CDN. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran keempat. Mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran kelima. Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti badan perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran keenam. Selanjutnya, pinjaman ditunjukkan pada aliran ketujuh. Dan diterangkan ada dua dari pengeluaran lain, yaitu investasi perusahaan yang digambarkan pada aliran ke-8 dan pengeluaran pemerintah digambarkan pada aliran ke-9. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran ke atas barang dalam negeri akan bertambah sebagai akibat dari ekspor, yaitu pengeluaran oleh negara-negara lain. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 10. Materi yang ketiga, penentu ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor.
Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Grafik fungsi ekspor dan perubahan ekspor. Pada gambar bisa kita lihat gambar A menunjukkan fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ekspor tetap sebanyak X0. Selanjutnya, grafik pada gambar bagian B menunjukkan perubahan ekspor. Pada mulanya, fungsi ekspor adalah X0. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Keadaan ini menggambarkan bahwa ekspor merupakan pengeluaran otonomi. Ada berbagai faktor yang dapat memindahkan fungsi X0 menjadi X1, seperti perubahan cita rasa, menyebabkan negara lain lebih banyak mengimpor dari negara tersebut. Perkembangan teknologi menaikkan mutu barang dan menambah permintaannya, dan kemajuan di negara tersebut, dan kemajuan di negara-negara lain, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, menaikkan permintaan ke atas ekspor negara tersebut. Ekspor juga boleh mengalami kemerosotan, yaitu seperti digambarkan oleh perpindahan fungsi X0 menjadi X2, perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya keupayaan bersaing di pasaran luar negeri, dan kemerosotan ekonomi di luar negeri adalah beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan keadaan tersebut. Faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan suatu negara. Fungsi impor dan perubahannya. Fungsi impor adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara impor dan pendapatan nasional, di mana impor suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan nasional masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, akan semakin banyak juga impor yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada gambar A menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dan pendapatan nasional. Maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Seterusnya dapat pula dimisalkan sebagian dari impor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Misalnya, pengusaha membeli barang modal dari luar negeri tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Apabila hal seperti ini dipertimbangkan, fungsi impor haruslah berubah.
dari fungsi M sama dengan M0 tambah MY, di mana M0 merupakan nilai impor yang tidak terpengaruh oleh pendapatan nasional. Dalam pemisalan seperti ini, formula fungsi impor akan menyatakan atau dinyatakan dengan menggunakan persamaan M sama dengan M0 tambah MY. Pada gambar B menunjukkan perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Dalam gambar B1, kecenderungan mengimpor, yaitu nilai M, mengalami perubahan, pergeseran dari M1 ke M2, menggambarkan kecenderungan mengimpor barang. Perubahan cita rasa masyarakat yang lebih menyukai barang-barang produksi domestik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan perubahan tertentu atau tersebut. Perubahan dari M1 menjadi M3 menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk mengimpor semakin meningkat. Dan pada gambar B2 ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Perubahan fungsi impor dari M1 menjadi M3 menggambarkan nilai impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai contoh, pada pendapatan nasional Y0, nilai impor atau impor nilainya telah meningkat dari M1 menjadi dari MA menjadi MB. Kali ini saya menjelaskan suatu materi, yaitu keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka terbagi atas dua, yaitu yang pertama penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Bagi yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri yang terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan dua yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M dalam formula AS sama dengan Y ditambah M. Dalam gambar 6,1 ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan C tambah M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C tambah 1 ditambah G ditambah X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X kurang M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I tambah G ditambah X sama dengan S tambah T tambah M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya, perubahan-perubahan keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Dalam gambar 6,5 ditunjukkan 2 contoh yang menggambarkan efek perubahan salah satu komponen pengeluaran agregat dan bocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Dalam bagian A ditunjukkan akibat pertambahan ekspor atau delta X, dan dalam bagian B ditunjukkan efek pertambahan impor atau delta M. Terlebih dahulu, perhatikan grafik di bagian A, gambar A1. Menggunakan pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya, keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dari AE0 menjadi AE1, dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka akibat dari perubahan ini, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Dalam gambar A2 menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan Y1. Suntikan bocoran keseimbangan asal adalah di E0, yaitu pada perpotongan fungsi suntikan
J sama dengan 1 ditambah G ditambah X, dan fungsi bocoran W sama dengan S tambah T tambah M. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Pada gambar B1 menunjukkan akibat kenaikan impor delta M ke atas keseimbangan Y sama dengan AE. Pertambahan impor akan memindahkan AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional merosot dari Y0 menjadi Y1. Dalam gambar B2 ditunjukkan akibat kenaikan impor, dan selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal adalah di E0 dan pertumbuhan impor memindahkan barang ke E1 dan menyebabkan pendapatan nasional merosot dari Y0 menjadi Y.